Halo Kak, ini untuk alat makannya ya. Makasih ya Mbak. Sama Mbak. Kang, kamu chattingan sama siapa sih? Kok senyum-senyum gitu? Ini, aku lagi chatan sama Ai. Ai, tega ya kamu happy-happy sama Ai depan aku. Kok kamu marah sih nih? Ini Ai tuh. Kang, bukan AI atau itu mah AI, Artificial Intelligence. Itu teh Arjuna, inovasi AI Bapenda Jabar. Iya, itu maksudnya. Kerennya nih, aku tanya-tanya soal pajak kendaraan sama info kesamsatan di Jawa Barat. Dia tahu semua. Iya, keren Kang. Jadi kita bisa tahu soal pajak kendaraan kita. Coba yuk cek pajak kendaraan aku. Selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Hoream jeung jana gara batur menteki kiamat. Ieu memanggil ongkol pe macet bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu yang saya hormati, yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di Gedung Pakuan, yaitu kantor Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat. Barangkali pertama dalam sejarah kehidupan Ibu, orang Parung Panjang datang ke sini. Hah? Bener kan? Ya. Yang keduanya bahwa saya ini punya intuisi kepemimpinan yang selalu ingin membangun harmoni hubungan hidup manusia. Manusia dengan alam, manusia dengan manusia, kemudian yang pada akhirnya semuanya menuju harmoninya manusia dengan Tuhan. Karena harmoninya manusia dengan Tuhan bisa diukur oleh dua. Dia harmoni nggak dengan alam, dia harmoni nggak dengan manusia. Itu. Saya memahami bahwa Parung Panjang itu cerita lama. Waktu saya masih jadi anggota DPR RI Komisi 4, ke rumah saya itu suka ada yang nginep, yaitu warga Parung Panjang yang meminta saya sebagai anggota Komisi 4, pimpinan Komisi 4, menyelesaikan itu dari sisi problem lingkungan. Tapi waktu itu saya tidak punya kapasitas yang cukup kuat untuk bisa menyelesaikan masalah Parung Panjang. Kemudian ketika saya terpilih menjadi gubernur, bisa melihat kondisi Parung Panjang yang sebenarnya, maka kalau saya sih melihat bahwa Parung Panjang itu adalah peristiwa tragedi kemanusiaan. Di mana letak tragedi kemanusiaannya? Ada 100 berapa orang tuh? Yang meninggal beda, yang luka berat dan yang luka berapa? Yang meninggal 30. Sampai yang meninggal 35 orang. Kemudian yang meninggal 35 orang, yang luka 119 juga. Ya. Ya, jadi orang yang meninggal, orang yang luka berat itu berlangsung dalam waktu yang terus-menerus.
Kalau itu dibiarkan, maka dimungkinkan akan bertambah jumlah orang yang meninggal. Selain itu saya paham bahwa ada depresi yang sangat tinggi karena setiap orang setiap hari berhadapan dengan truk, kontainer, motor di tengah terus. Dan saya tahu kalau berhubungan berhadapan dengan penambang, truk-truk besar, masyarakat itu seperti tidak berdaya, harus menerima. Kemudian seringkali tokoh-tokohnya, aktivis-aktivisnya malah ikut ke sana, benar nggak? Nah, aktivis-aktivisnya, tokoh-tokohnya ikut ke sana dan mencarikan sebagai mata pencarian. Karena bagi kaum preman, aliran truk itu adalah kehidupan. Kalau ibu bergumul dengan maut untuk bisa lewat dalam setiap hari, kalau satu truk mereka kutipin 5.000 perak, kan lumayan kalau sehari ada 1.000, kan 5 juta sehari, kan gitu. Nah, sedangkan konsepsi setelah saya pelajari, konsepsi untuk membangun jalan tambang dan sejenisnya tol tambang perlu pengetahuan dan perlu mekanisme yang rumit untuk membuat kebijakan yang namanya membangun jalan berbayar. Kan susah ya Pak ya mekanismenya, prosesnya lama. Nah, sehingga kan ini lama banget. Dan untuk itu saya melihat ada 2 hal. Yang pertama untuk tragedi kemanusiaannya, karena ini adalah kelalaian negara. Kenapa kelalaian negara? Negara lalai membiarkan sebuah peristiwa yang itu tragedi kemanusiaan secara berulang dan terus menerus tanpa negara memberikan solusi. Ini yang untuk itu dari si tragedi kemanusiaan itu, maka seluruh kekeliruan atas sebuah keputusan dan tindakan di mana negara tidak hadir, maka saya hari ini akan menghadirkan negara. Pertama, menghadirkan negara, saya menghadirkan negara bagi para korban yang menderita akibat lalainya negara menyiapkan jalan karena keterbatasan pembiayaan. Karena kepala PU Jawa Barat harus membagi anggaran yang 400-an untuk membangun se-Jawa Barat. Kalau khusus dibangunkan itu jalan tambang setahun anggarannya kesedot situ, kan itu tidak mungkin. Nah, untuk itu nanti besok hari besok mulai berproses keuangannya, maksimal hari Rabu saya memberikan santunan bagi keluarga korban yang meninggal, saya siapin 25 juta. Kemudian yang luka berat saya siapin 20 juta, yang luka ringan yang saya siapin 15 juta. Yang mengalami cacat permanen seumur hidup saya siapin 50 juta. Ini negara loh, negara. Karena negara lalai. Angka itu tidak ada artinya dibanding dengan derita korban yang dialami. Itu kan hanya sebagai bentuk kompensasi bagi keluarganya yang ditinggalkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sudah panggil kepala PU untuk menyelesaikan seluruh pembangunan infrastrukturnya, jalannya. Di tahun ini, di perubahan ini saya mau minta bangun minimal 3 km lagi. Nah, tahun depan itu tuntas. Nah, bagaimana rumusan pertambangan berikutnya gak akan saya ungkapin sekarang. Tetapi itu nanti saya pikirkan bagaimana jalan keluarnya, bagaimana nanti rakyat tidak boleh lagi parung panjang menjadi neraka bagi masyarakat, tiap hari debu, tidak bisa jualan dengan bebas di pinggir jalan, warung-warung tidak bisa buka penuh dengan kenyamanan. Nanti saya. Nah, cuman bedanya ibu yang menderita tidak melahirkan aksi demonstrasi. Baru ditutup saja sudah bikin demo. Tapi saya orangnya dengan makin di demo makin ditantang, saya ini makin keras nanti. Nah, untuk itu hal-hal yang lain mengenai itu saya tidak bisa mencampuri karena itu hak keperdataan ibu semua. Bapak dan ibu keperdataannya mau seperti apa silahkan. Tapi yang jelas pemerintah Provinsi Jawa Barat punya pengacara, 200 pengacara yang setiap hari mendampingi seluruh warga masyarakat
yang membutuhkan untuk melakukan gugatan pidana dan perdata terhadap setiap hal yang dihadapi. Ini Bapak termasuk yang ini. Kecelakaannya apa? Saya kecelakaannya ini senggol mobil dan dari motor jatuh. Sekarang ini udah nggak bisa jalan. Bapak pakai motor, Ya, kesenggol truk. Nah, kemudian pertanyaan saya, dari truk yang nyenggolnya ada pertanggungjawaban nggak? waktu itu saya nggak tahu, nggak ada pertanggungjawaban. Saya sudah ingat sendiri. Nggak, artinya Bapak diobatin nggak? Oh, enggak. Nggak. Nggak ada yang Dibiayain nggak? enggak. Nggak ada yang Di rumah sakit Bapak diurus pengobatannya sampai pulang? Sama sekali? sekali. Sampai hari ini? Sampai hari ini Kalau BAP di kepolisiannya ada? nggak ada yang ngarusin. Gitu. Oh, Bapak nggak ngadu? Nggak lapor? Terima saja? Akhirnya Bapak cacat permanen? Cacat permanen. Saya berat sampai sekali. Tidak bisa kerja? Jangankan kerja, jalan juga nggak bisa. Oke. Punya istri? Ada. Rumah tangga siapa yang ngurus biaya keuangan istrinya? Iya, dengan istri aja, istri saya. Istri yang usaha? Istrinya mana? Jualan. Usaha apa Ibu? Jualan kopi Jualan? Di mana? di situ pinggir jalan. Di pinggir jalan. Laku? Ya kan? Alhamdulillah nggak laku sih Pak. Namanya jualan. Nah, sekarang masih laku nggak dengan nggak ada truk lewat? Paling dapat 20.000. Sekarang? Ya Ibu pilih mana? Pilih truk banyak lewat apa jalan kosong? Oh nyaman sekarang Pak. Oh gitu. Dikira pengen truk lagi banyak lewat? Debunya yang nggak tahan. Emang berdebu? Luar biasa. Kalau musim kemarau berdebu, hujan becek. Makanya pertanyaan saya ke Ibu, sebagai warga mana Ibu? Jaga Baya. Baya Pak. Jagabaya. Nah, kalau saya jaga istri. Tapi kabur. Nah, sebagai di Jagabaya, di Jagabaya, gini pertanyaan saya. Lagi banyak truk kan ada minus dan plusnya. Lagi truk banyak Ibu dapat berapa? Sehari dagang soto. Kadang dapat 100 sih Pak. Kalau saya kan nggak bisa ninggalin bapaknya, jadi kadang banyak nutupnya gitu. Oh, sekarang dengan truknya tidak ada, Ibu masih dapat duit nggak? 20.000. Ya turun. Iya. Jadi Ibu lebih senang truknya banyak dong. Nggak juga sih Pak, karena bapaknya kan trauma. Oh. Iya. Ibu pilih mana? Pilih truk kembali beroperasi, pilih tidak? Bingung ya Pak. Ya kenapa bingung? Ya. Bingungnya ya memang saya juga nggak munafik ya Pak. Ya, karena, kita harus jujur aja. Pendapatan saya juga kan ada yang dari supir mampir. Aha. Cuman kalau polusinya sama traumanya bapaknya kan sampai ya begitulah. Nah, sekarang Ibu pilih mana? Pilih supir mampir tapi trauma, pilih tidak ada supir mampir tapi dapatnya cuma 20.000, kan harus ada pilihan. Oh, pengennya saya nyaman Pak. Oh, nyaman. Jadi istilahnya herang. Caina herang laukna beunang. Bukan caina herang beunang. Terus Ibu eta seueur. Aduh, diseri mendingan. Aduh. Emang Ibu geus tara manggih? Hah? Ibu jujur tara manggih? Semenjak Bapak kecelakaan nggak pernah manggih lagi? Aduh. Ibu mah suaminya tidak berfungsi ketawa meni bahagia. Aduh, Ibu mendingan. Aduh, enaknya Ibunya? Enak jaga jarak. Tadi Ibu sudah makan? Enak? Nyaman tempatnya? Ibu tinggal di sini boleh nggak? Mau nggak?
Kan jauh sama ayam bebek. Aduh. Oke. Lumayan Transparan. cari yang enak-enak nanti jadi Aduh, enak meniseri. Aduh. alhamdulillah Pak. Iro. Ya Allah. Alhamdulillah Pak. Saya pengen ketemu Bapak. Nah, sekarang sudah ketemu. Iya, saya nangis-nangis. Beb, kata ibu, kan saya suka manggilnya Beb. Beb. Hebat. Jadi sama suaminya bilangnya Beb. Beb. Oh, Rebek. Beb. Jadi gimana Kak Beb katanya? Beb, kata ibu teh, pengen ketemu Bapak. Nah, saya gini, kan suami ibu mengalami cacat permanen. Nanti dikasih modal usaha 50 juta. Rencana buat apa? Buat nambah. Mau dagang soto? Wah, saya duit ngalah duit lagi. 50 juta bisa bikin warung kelontong. Iya. Rencana apa? Alhamdulillah. Terus mau bikin warung? Beli apa? Galon, gas LPG. Terus? Ya cukup lah Paknya. Hebat, keprok hebat lingkungan. Imah mah geus-anggeus. Ka mana Imah? Apa nungguan anu batur itu mah. Hah? Nungguan. Ai keur basa si Ebet meme kacilakaan rumah punya. Asalnya tinggal di mana? Nungguan. Nungguan di Masaha. Di Jagabayan. Sekarang yang didemi rumah siapa? Punya. Jadi gini Pak ya, Rumah. nunggu tanah yang punya bos orang Cina di Jakarta. Oh. Selama 35 tahun itu di situ saya. Ini kenalin Pak, calon istrinya orang lain. Anak di sana selama 35 tahun di sana. Kalau rumah saya bikin, tapi ala kadarnya karena tanahnya punya bos saya. Oh, tapi oleh bosnya boleh. Boleh. Gitu. Saya cuma satu bulan dikasih 750.000. Untuk nungguin rumah. Enak dong, dikasih rumah, dikasih duit. 75.000 cukup apa kata 75, 750. 750 Untuk ngurus. untuk ya merawat. Rumahnya gede. Rumahnya saya yang bikin kecil, Oh. pinggir jalan sekali nempel ke Tapi rumah bos. rumah saya, rumahnya mah cuma tanahnya tanya kok. Terus? Selama sana kenal saya itu kan aktifnya di desa. Dulu Bapak asli orang mana? Tasik. Suriala ya Pak. Suryalaya. Aing kadinya rek nanaonan. Hari itu orang mana? Kami itu asli di Suriala. Hari pun langsung mah pamijahan Pak. Paingankeun anakan we da mijah atuh. Kata musuri diwa. Eta mijahkeun menang sabaraha? 3 alhamdulillah. Menang saha eta? Apa? 2A. Rata-rata nyieuna beurang apa peuting? Kata musuri dulu. Aya geus berarti mama geus aya. Teteh? Bukan karena ini. Bukan karena kecelakaan. Kecelakaan Bapak. Oh, ini kecelakaan. Iya, dari kejadiannya 19 Agustus 2020. Oh. Dan sampai sekarang belum bisa ngapa-ngapain. Oh, terus waktu itu kenapa? Pulang sekolah, habis isi bensin di pom. Terus? Akhirnya pas mau belok, malah ditabrak dari belakang sama mobil tambang. Oh, teteh pakai motor. Pakai motor. Ditabrak bujur. Ditabrak. Jadi mobilnya yang nyalip. Yang malu ditabrak bujur. Yang
Teteh mah jadi gini keluar dari pom. Iya, keluar dari pom. Ini bujur tabrak motor. Ya motornya bujur motor ditabrak. Ya kan bujur motor berarti kan bujur kita. Ya kan? Berarti teteh teh ditabrak jeung bujur-bujurna. Betul kan? Terus akibatnya teteh jatuh. Jatuh. Enggak, awalnya kan cuman keserempet. Tapi si bemper udah kena pinggang. Udah kerasa jatuh, udah kerasa patah. Oh, bempernya kena. Iya. Terus itu kan Bemper mobil kena bemper teteh. enggak, kena saya, kena pinggang. Ya kan bemper ini gitu. Pinggang Bapak. Ya sebutnya bemper itu teh. Mobil. Ke istilah kemanusiaan, istilah heureuy budak lembur, itu disebutnya bemper. Terus akibatnya Kan sempat ketahan sama Depi. Aha. Temen yang bawa Depi yang dibonceng. Nah, ternyata karena kaget temen bengong. Harusnya kan kita maju dulu baru banting setir. Karena bengong pas Depi tepak pundaknya dia langsung loncat tanpa ngomong ataupun aja. Akhirnya kan namanya supirnya nggak ada, Depi jadi hilang seimbang si motor, jatuhlah Depi ke bawah. Si supir karena udah tahu jatuh jadi dibablasi. Kalau meninggal kan itu biayanya kayak sedikit, tapi kalau masih selamat itu berkelanjutan. Jadi dibablasin sama supir. ke teteh teh. Iya, Depinya masuk kolong. Dengan pikiran supir teteh meninggal. Iya, dibablasin niatnya mau dibikin meninggal. Iya, dengan pikiran sopir, dengan dibablasin teteh meninggal. Iya. Maka kalau meninggal santunannya kecil. Iya, itu di situ Pak. Kalau di Rumpin gitu. Rumpin. Itu tradisinya. Iya. Iya. Biasanya pertambangan itu kayak gitu Pak. Kalau supir nabrak orang, kalau meninggal dia biayanya sedikit keluar biayanya. Tapi kalau misal selamat kayak Depi, itu berkepanjangan. Nah, jadi dia rugi, dia kan mau ambil rugi Pak. Kejalannya yang nanggung kalau meninggal itu kita oh ya enggak kejamban. Betul Pak. pertambangannya Iya. enggak. Terus Enggak maksudnya gini. Kalau meninggal biasa dikasih duit berapa ya keluarganya? kalau dulu Kalau meninggal 25. 25. Yang harga nyawa itu satu nyawa 25 juta. Iya, juta. kita dihargain 25. Tapi kalau yang selamat kayak Devi, itu kan harus berkepanjangan. Pengobatannya ke rumah sakit. Pengobatannya jadi mahal sampai Iya, 10 juta. betul. Tapi Teh Depi dibiayain. Enggak. Awal doang. Jadi dia tanggung jawabnya cuma 10 hari. 10 hari dari Eka Hospital, habisnya 261. Nah, setelah itu karena biayanya makin bengkak, harusnya itu minggu selanjutnya Devi operasi kedua, operasi besar. Cuma karena tambang ini nggak mau tanggung jawab, lepas tanggung jawab, akhirnya Devi dikeluarin dari rumah sakit tersebut. Karena posisi kita keluarga gak ada, jadi bingung mau kemana. Nah, akhirnya didemo lah sama warga setempat. Baru dikasih santunan. Itu pun hasil demo awalnya mau dikasih kecil, mau dikasih 30-an. Cuman karena berkat bantuan masyarakat, demo 3 hari nggak boleh lewat PT tersebut, mobil-mobilnya kayaknya dikasih 100 juta. Bahkan itu kan 10 hari setelah kejadian dia kan lepas tanggung jawab. Nah, setelah itu nggak lama dia beli mobil baru, unit baru, kira-kira 10 unit. Karena asuransi. Maksudnya gimana? Jadi gini Pak, kalau pekerja tambang itu Pak, setiap truk mau keluar atau supir mau keluar itu pasti udah diasuransiin dulu, gitu Pak. Jadi setelah supir keluar meskipun dia nggak ada kecelakaan atau misalnya barang-barang bangku dia itu jatuh, itu udah Asuransikan. itu udah diasuransikan Pak. Kenapa saya tahu? Karena dulu saya bukan pemain tambang ya Pak. Saya pernah. Kalau saya suka tarik tambang. Iya. Jadi intinya setiap perusahaan itu, kenapa saya marah kemarin supir-supir minta demo ke Pak Dedi. Pak Dedi tanggung jawab sini gini. Harusnya
si supir ini minta tanggung jawab atau minta Ke kompensasi perusahaan. dari perusahaan. Karena setiap kecelakaan, maaf ya teh, setiap kecelakaan apalagi korban sampai meninggal itu asuransi dari mobil itu keluar Pak. Bisa Bapak mungkin bisa beli mobil beberapa. Oh, maksudnya gimana? Mobil nabrak, Mobil nabrak itu udah diasuransi. nabrak orang, Iya, tetap dibayar asuransinya. tetap pasti perusahaan itu mengurus asuransi di perusahaannya. Akhirnya? Asuransi mobil, asuransi si Jiwa. supir, asuransi muatan, Semuanya. semuanya. Kemudian korbannya Korbannya ya sudah, sudah. oleh perusahaan. Dia dari kematian Cuma orang nanti mendapat keuntungan. Seberapa? Ya. Dari kematian dari nyawa orang lain dia mendapat keuntungan. Ya. Benar Karena ini? ya, karena saya pernah kerja setiap saya urusin mana gini apa mobil yang mau jalan, oh ini DO-nya, oh ini jalannya, oh ini mobilnya DO-nya, ini si supirnya, ini nomor teleponnya. Semua data sudah dimasukkan, supir baru boleh jalan karena itu setiap harinya harus diasuransikan. Setiap dia langkah, roda berputar itu adalah udah jaminan masuk asuransi. asuransi. Kecelakaan, nabrak orang, apapun barang rusak sudah ada asuransinya. Ya betul. Jadi perusahaan itu kalau dibilang saya rugi, saya susah, bohong. Malah yang saya lebih kasihan, sampai saya marah gitu. Kalian supir, kalian kerja. Kenapa kalian tidak pernah tahu isi kontrak? Kenapa kalian tidak pernah tahu untuk menuntut perusahaan? Kalian kan setiap keluar itu asuransi sudah berjalan, kayak gitu. Paling bos cuma, lu gimana sih misalnya, kok itu minuman bisa ini gitu kan ya, bisa kecelakaan, bisa kayak di jalan atau apa dia bawa minyak atau mau apa itu kecelakaan, itu sebenarnya udah di cover semua Pak. Kadang perusahaan itu cuma mengger sambal si supir. Oh, jadi perusahaan nggak pernah rugi dong, Nggak pernah saya. malah bisa untung. Iya, Iya. betul sekali. Betul. Jadi kalau misalnya saya mohon maaf, saya bukannya menghina supir atau apa. Kalau misalkan mau supir apapun di perusahaan ya Pak, harusnya kalian bekerja, kalian sudah tanda tangan kontrak, kalian sudah tahu konsistennya, kalian harus mempelajari semuanya. Setiap perusahaan itu pasti pakai asuransi, semuanya, dari mobil, dari muatan, dari supir. Teteh pernah kerja di situ. Saya nggak pernah kerja di tambang, tapi saya pernah kerja di perusahaan angkutan, tapi muatan dari Kalbe, gitu, dari Indisco kayak gitu. Itu dulu 2017 sampai 2019 dari bos saya itu cuma punya mobil 3 sampai ya bisa ratusan dalam jangka nggak sampai 1 tahun. Dan selalu mengaku rugi. Nggak pernah sih kalau bos saya nggak pernah. Enggak, artinya kebanyakan orang selalu Ya, kalau betul. bercerita kecelakaan, sopir satu berceritanya adalah susah. Ya, kadang saya orang susah, anak saya makan apa, gini. Sebenarnya itu sudah di cover semua dari perusahaan. Soalnya saya banyak nolongin sopir truk di jalan. Ya, sama saya juga seperti itu. Iya, tahu. Ya. Padahal saya sendiri tidak pernah ada yang nolong. Terus yang siapa lagi yang meninggal keluarganya? Nah, ini. Kalau saya mewakili adik saya yang motor meninggal sama anak saya lah, satu motor bertiga. Meninggal. Enggak, cuma adik saja yang motor meninggal. Anak saya Dapat santunan? Cuman adik saya aja yang dapat santunan. Kalau anak saya yang dua di rumah sakit itu hari di berobatin, seterusnya kesini kontrol apa? Saya sendiri, dia tidak tanggung jawab Pak. Cuman ada Tapi yang maksudnya dikasih kos gitu mungkin. dikasih doang cuma ya. Berapa dapatnya? Kalau nggak salah itu dulu 50. Jasa harga. Ya. Ya itu jasa harga. Orang jasa harganya dulu Oh, berarti bukan dari perusahaan, dari jasa harga. Ya itu maksudnya saya juga yang ya nggak ada tanggung jawabnya ke anak saya, soalnya apa? Nggak meninggal, cuman anak saya ini yang kakinya yang kecil ini. Patah. Saya sendiri itu tanggung jawab.